Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Maskur Nazemi dengan NIM 196500006 dari jurusan Teknik Informatika. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah praktikum Sistem Terdistribusi dan Keamanan kelas A. Nah, apa itu? Tugasnya adalah autentifikasi API menggunakan Laravel Santum. Jadi apa sih Laravel Santum sendiri? Nah, Laravel Santum sendiri itu merupakan sebuah package atau library yang dibuat oleh Laravel untuk mempermudah kita dalam membangun sistem authentication berbasis API token. Nah, untuk apa? Bisa untuk aplikasi web berbasis API atau aplikasi berbasis mobile lainnya. Nah, untuk cara buatnya atau cara prosesnya dalam autentifikasi API menggunakan Laravel Santum ini sebenarnya adalah lanjutan dari tugas sebelumnya, yaitu yang membuat API sederhana menggunakan Laravel. Nah, sekarang project sebelumnya itu akan saya tambah autentifikasi. Nah, menggunakan apa? Menggunakan library atau package dari Laravel Santum. Oke. Nah, jadi untuk prosesnya sendiri itu ada beberapa langkah, yaitu yang pertama itu kita harus menginstal package Laravel Santum. Jadi untuk yang pertama itu sebenarnya udah ada penjelasannya di webnya Laravel sendiri, yaitu di bagian ini. Nah, pertama itu kita harus melakukan install Laravel Santum via Composer. Oke, nah ini kita harus menginstal Laravel Santumnya sendiri, itu yaitu Composer require Laravel Santum. Nah, setelah terinstall, baru kita mempublish Laravel Santum sendiri. Nah, untuk langkah selanjutnya itu adalah ini. Next, kamu harus mempublish konfigurasi dari Santum dan migrasi file menggunakan vendor publish @ command. The Santum configuration file dari konfigurasi Santum itu akan diletakkan di directory your config directory menggunakan kode ini, PHP artisan vendor publish. Oke. Nah, setelah dipublish, maka kita coba untuk mengecek, langsung kita meregister Laravel Santum ke array API. Kita harus migrate dulu, PHP artisan migrate. Nah, langkah selanjutnya itu meregister Laravel Santum ke array API. Itu tempatnya adalah di kernel.php. Nah, jadi sebelumnya itu sudah seperti disediakan kodenya. Sebelumnya itu ketutup gini, masih terkomen. Nah, lalu kita buka, kita daftarkan Laravel Santumnya ke array API ini. Nah, untuk langkah selanjutnya itu tadi menjalankan PHP artisan migrate. Kita menjalankan ini, terus kita lihat statusnya apakah udah termigrasi semua. Ternyata di sini udah termigrasi semua, jadi aman. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita pergi ke API HTTP terus ke user API HTTP model terus kita user. Nah, di user ini kita harus memastikan apa? Memastikan kita itu sudah memanggil hash API tokens. Dan juga di bagian class user, yang mana class user ini extends dari authenticatable. Kita harus memastikan bahwa telah memanggil hash API tokens, hash factory, dan juga notifiable. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya itu kita membuat API research. Nah, kalau di project dulu kita itu API research ini itu di sini research. Nah, yaitu kita saya menggunakan bantuan di sini di command prompt itu ini. Nah, PHP artisan make research matkul. Jadi kita membuat folder research yang mana isinya itu adalah matkul. Kita cek matkul. Nah,
yang mana kelas matkul ini merupakan extend dari JSON Research. Nah, terus kita mengembalikan nilai dari tabelnya juga, di mana di tabel matkul yang telah kita buat kemarin di matkul ini itu kan terdiri dari kode matkul, nama matkul, dan juga dosen matkul. Jadi kita kembalikan nilainya. Nah, kita panggil kode ini. Nah, seperti itu. Terus lanjut, kita membuat sebuah folder controller khusus. Nah, kalau dulu kita itu melakukan sebuah controller itu di matkul controller ini. Nah, akan tetapi kita sekarang membuat sebuah controller khusus, yaitu saya masukkan di folder API. Buatnya jadi di folder app http controllers, terus di API ini, folder API, yang mana terdapat beberapa file, alt controller, base controller, matkul controller. Nah, untuk langkah pertama itu kita harus membuat base controller terlebih dahulu. Nah, di mana di base controller ini itu merupakan extend dari controller, ya kan? Nah, terus di dalam base controller ini terdapat setidaknya dua fungsi, yang mana sense response jika berhasil true, dan jika false atau terjadi error. Jika true atau responnya itu berhasil, maka mengembalikan nilai data dan juga hasilnya. Data sama dengan result. Sense response ini ada di controller. Nah, setelah itu ada juga fungsi mengembalikan nilai error, di mana ketika terjadi sebuah error. Nah, itu mengembalikan nilai false dan juga message errornya itu tadi. Nah, setelah itu kita membuat membuat file di out controllernya. Jangan lupa kita memanggil validator, memanggil user, memanggil out, seperti itu. Nah, di out controller ini itu terdapat beberapa fungsi, cuma dua, yaitu fungsi sign in atau login, dan juga sign up atau kita register. Nah, untuk register sendiri itu kita membutuhkan yaitu nama, email, password, dan juga confirm password. Nah, yang mana nanti data yang dari register ini itu akan masuk ke dalam user ini, tabel user, nama, email, password. Nah, seperti itu. Nah, terus kita login. Nah, dimana ketika kita login itu akan juga di register ini, setelah kita mendaftar, kita akan mendapatkan token khusus, yang mana token ini akan kita pakai untuk melihat sebuah data yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Untuk login sendiri itu akan mengembalikan membutuhkan email dan juga password. Nanti setelah login itu apa yang akan ditampilkan? Nah, yang ditampilkan itu adalah token dan juga namanya. Seperti itu. Dan juga nanti akan mengembalikan nilai, yaitu sukses, dan juga keterangan user sign in. Nah, yang terakhir yaitu file matkul controller. Nah, file matkul controller ini, nah itu tadi. Kalau kita kemarin itu di matkul controller ini itu sendiri ada kita buat beberapa fungsi. Nah, kita juga membuatnya di sini juga. Tapi bedanya adalah di fungsi index atau fungsi menampilkan data. Matkul all, tapi kita mengembalikan nilai send response matkul research collection matkul. Data mata kuliah ditampilkan seperti itu. Beda. Kalau di sini cukup mengembalikan nilai atau data dengan semuanya, tapi kalau di sini kita menggunakan send response. Nah, seperti create ini adalah untuk menambah menambah data. Terus fungsi show ini adalah untuk mencari sebuah data, menampilkan data berdasarkan ID. Terus ini juga update untuk mengupdate atau merubah data dari suatu matkul. Dan juga ini destroy, kita akan di delete. Nah, delete ini atau destroy ini adalah untuk menghapus data matkul yang ini dihapus. Nah, seperti itu. Nah, langkah terakhir yaitu kita masuk ke api.php yang terdapat di folder routes. Nah, kita membuat sebuah routing
Dimana routing yang kemarin di folder di project kemarin itu adalah ini yang saya komen ini. Nah, tapi kita ini kan satu-satu, maksudnya index grid. Nah, kita cukup menggunakan kita sekarang menggunakan routing dengan menggunakan research matkul controller class. Nah, matkul controller class itu ada kan di sini tadi. Nah, jadi kita memanggil semua ini. Nah, kalau kemarin kan kita harus buat satu-satu routingnya untuk menampilkan, untuk membuat, untuk mengupdate, dan untuk mendelete data. Tapi sekarang kita cukup memanggil satu aja. Nah, seperti ini. Membuat satu routing saja. Terus kita jangan lupa untuk membuat routing login dan juga routing register. Seperti itu. Nah, untuk prakteknya itu kita masuk ke Postman. Kita coba untuk register terlebih dahulu. Nah, register di sini itu adalah ini nama saya. Tadi udah saya buat. Sekarang kita coba untuk membuat lagi. Kalau register itu di host, terus ini kita ganti register, kita ke body, yang kita butuhkan adalah name, email, password, dan juga confirm password. Kita buat nama yang lain, admin. Untuk emailnya itu kita coba admin@gmail.com. Sandinya atau passwordnya kita samakan aja. Kita send. Nah, true. Berarti ini user created successfully. User berhasil kita buat, data user berhasil kita buat dengan token adalah ini. Oke, kita coba simpan aja. Oke, nah lanjut. Sekarang kita coba untuk login. Nah, kalau login itu sama pakai post, tapi bedanya hanya cukup menggunakan email sama password. Kita login. Yes. Nah, true. Name admin. Nah, kenapa kok ini cuma admin saja? Tadi ini saya komen. Ya, ini saya juga kurang tahu kenapa ini kalau saya buka itu error. Ada muncul warna merah. Tapi berhasil. Tidak ada masalah, tapi muncul, tokennya muncul. Nah, seperti itu. Oke, ini kita copy ya. Kita copy. Nah, kita coba untuk melihat data matkul. Coba itu kita menggunakan get. Oke, kita ini ganti matkul ya. Terus di authorization ini kita pilih tipenya bearer token. Nah, ini token yang lalu kita masukkan yang baru. Kita send. Apakah ini berhasil? Nah, ternyata berhasil. Data mata kuliah ditampilkan. Mata kuliahnya kan cuma ada 2, yaitu statistika dan juga studi. Oke. Nah, apa yang terjadi jika tokennya kita hapus? Nah, itu tidak ditampilkan datanya karena apa? Karena yang dibutuhkan dalam menampilkan sebuah data itu kita harus butuh yang namanya token itu tadi. Coba kita masukkan lagi tokennya. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam penjelasan tentang tugas autentifikasi API menggunakan Laravel Santum. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.